Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat semua? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini kita akan membahas seorang figur inspiratif yang namanya berhasil menggeser dua Hartono bersaudara. Orang terkaya ada yang lebih kaya lagi. Waduh, waduh. Penasaran dengan sosoknya? Yuk kita ulas. Tapi sebelum itu, jangan lupa dukung channel kami dengan like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Siapa yang gak kenal dengan dua Hartono bersaudara yang namanya menjadi juara bertahan dalam daftar nama orang terkaya di Indonesia? Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono menempati peringkat pertama orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2022. Forbes mencatat total kekayaan Hartono bersaudara mencapai 47,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 744,12 triliun per Desember 2022. Harta ini meningkat salah satunya karena IPO induk raksasa e-commerce Blibli, Global Digital Niaga pada bulan November 2022. IPO ini berhasil mengumpulkan dana sebesar 510 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 8 triliun. Mereka menempati posisi teratas konglomerat paling kaya di Indonesia selama lebih dari 1 dekade secara berturut-turut. Tapi baru-baru ini, Forbes merilis nama-nama baru orang kaya di Indonesia. Pengusaha batubara Lautuk Kwong jadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia versi Forbes dengan kekayaan mencapai 25,2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 378 triliun pada asumsi kurs 15.000 per dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data real time Forbes pada Senin 26 Desember, ia menyalip posisi Hartono bersaudara yang harus puas di peringkat kedua dan ketiga. Kwong dikenal sebagai Raja Batubara kelahiran Singapura yang menjadi warga negara Indonesia. Ia merupakan pendiri dan pemegang saham Bayan Research Tbk, sebuah perusahaan pertambangan batubara di Indonesia. Tak hanya itu, Kwong juga menjadi pengendali di perusahaan energi terbangun Singapura, Metis Energy, yang sebelumnya dikenal sebagai Manhattan Research. Ia juga memiliki kepentingan di Farva Company, Samindo Research, dan Vauxhall Electric. Lebih jauh lagi, Kwong pun ikut mendukung utama CX Global untuk membangun sistem kabel bawah laut untuk konektivitas internet yang menghubungkan Singapura, Indonesia, dan Malaysia. Mulanya karir Kwong diawali dengan bekerja untuk perusahaan konstruksi ayahnya di Singapura. Kala itu, Kwong masih remaja dan kemudian pindah ke Indonesia pada tahun 1972 untuk mendapatkan kesempatan yang lebih besar. Kwong memulai bisnisnya sebagai kontraktor bangunan di Indonesia. Namun ia berhasil mendapatkan jackpot setelah membeli tambang pertamanya pada tahun 1997. Keputusannya membeli tambang itulah yang membawanya saat ini menjadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia dan naiknya saham PT Bayan Research Tbk atau PT Bian. Saham emiten batubara ini bertahap naik sejak awal tahun sebelum akhirnya kembali merosot. Pada Juli lalu, saham Bian sempat menyentuh angka Rp78.800, padahal di awal tahunnya hanya Rp26.600. Pada perdagangan sesi 1 hari ini, harga saham Bian ditutup menguat 4,85% di angka Rp19.475. Return yang dihasilkan dari saham Bian pun mengungguli emiten batubara lain seperti PT Bukit Asam Tbk, PT Adaro Energi Indonesia, PT Indo Tambarago Megah Tbk, dan beberapa perusahaan lainnya. Nilai kapitalisasi Bian menembus 619 triliun. Kini PT Bian menjadi emiten dengan market cap terbesar ketiga setelah PT Bank Sentral Asia Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia Persero. Kinerja Moncer Bayan juga didorong oleh krisis energi global. Sepanjang tahun lalu, Kwong getol memborong saham Bian. Hal ini ia lakukan dikala harga saham dan harga batubara yang anjlok. Tujuannya untuk mendapatkan investasi dengan status kepemilikan langsung. Menariknya lagi, semua transaksi beli tanpa jual sekalipun. Insting serok bawah Kwong terbukti cuan. Ternyata perang Rusia-Ukraina memicu krisis energi dan melambungkan harga batubara. Kinerja Bian pun gemilang dengan pendapatan yang naik 2 kali lipat dari tahun lalu.
Dian membukukan pendapatan 3,3 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan tahun lalu hanya 1,74 miliar dolar Amerika Serikat. Kini Kwon menjadi orang paling tajir se-Indonesia. Nilai kekayaannya mencapai 25,2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 378 triliun pada asumsi kurs 15.000 per dolar Amerika Serikat. Jumlah harta Kwon melampaui kekayaan Budi Hartono dan Michael Hartono jika dua Hartono ini dipisah. Budi Hartono menjadi orang terkaya nomor 2 dengan harta 2,21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 331,5 triliun. Sementara itu, Michael Hartono bergeser ke urutan ketiga dengan kekayaan sekitar 21,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 319,5 triliun. Aduh, itu duit ya. Kalau dikardusin butuh berapa kardus ya?